Kak Jati. Shalom. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Kak Jati apa kabar hari ini? Baik. Wah, mantap sekali. Kak Santi juga kabarnya baik adik-adik. Kak Santi harap adik-adik di rumah semuanya juga dalam keadaan baik ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Adik-adik semua sudah pada siap? Ayo siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita mau mulai sekolah minggu dengan berdoa bersama-sama. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah ikutin kata-katanya Kak Santi ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapak yang baik, terima kasih terima kasih buat penyertaan-Mu buat penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. hingga pagi hari ini. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memulai memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Berkati kami Yesus, Berkati kami Yesus, agar kami agar kami bisa bisa mengikuti dengan baik. mengikuti dengan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita akan bersyukur dengan semangat. Jadi adik-adik di rumah semuanya bangun berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Kita mau bernyanyi untuk bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan menciptakan matahari yang bersinar terang, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang kita perlukan adik-adik. Nah sekarang semuanya sudah berdiri? Sudah? Ayo kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ikutin gerakannya Kak Santi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita ulang sekali lagi dari awal ya adik-adik. Ayo lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Yeay, puji Tuhan. Masih semangat gak nih adik-adik? Kak Jati masih semangat? Semangat Wah, dong. mantap. Nah adik-adik, karena sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, kita harus tetap semangat ya. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, kita mau menyanyikan satu lagu lagi yang berkata baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik masih tetap berdiri ya, masih tetap ikutin gerakannya Kak Santi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Puji Tuhan adik-adik. Nah sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan nih.
Adik-adik di rumah sudah boleh duduk dulu ya. Duduk yang rapi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak siapa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini? Nggak tahu ya? Kak Jati juga nggak tahu ya? Wah, nggak tahu. Oke, kalau gitu langsung kita Rahasia lihat dari aja dulu. ya siapa yang akan bawa firman Tuhan. Ini dia. Adik, selamat pagi, selamat beribadah. Wah, puji Tuhan ya, tadi kita sudah selesai bernyanyi bersama Kak Santi sama Kak Jati. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Ana menceritakan tentang firman Tuhan, Kak Ana mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Gak dengar ya? Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik? Wah, semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, adik-adik mungkin saat ini juga ada adik-adik yang sudah bosan karena sekolah minggu online atau mungkin karena sekolah juga masih online. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita masih tetap bersyukur karena kita masih bisa rayakan sekolah minggu kita lewat YouTube, terus masih bisa sekolah lewat Zoom. Jadi nggak apa-apa ya adik-adik, kita masih bersyukur sama Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, hari ini Kak Ana mau cerita tentang apa ya? Nah, jadi tema kita hari ini adik-adik yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa tadi adik-adik temanya? Ya, betul sekali, Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kita mau belajar ya adik-adik dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Untuk itu, buat adik-adik yang belum ada Alkitab, silakan ambil dulu ya. Kakak hitung 1 sampai 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang silakan duduk manis semuanya. Siapkan Alkitabnya. Kita akan memulai cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke? Duduk yang manis ya. Nah, Kak Ana akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami dengan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semuanya, semoga firman Tuhan yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, silakan buka Alkitabnya ya. Kita mau lihat perikop kita pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Tapi karena ayatnya terlalu panjang, jadi kita cuma lihat perikopnya aja adik-adik. Oke? Oke, jadi Kejadian 37 dengan perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang Kak Ana akan menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, di Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naptali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi, berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu, Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba, saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Dan mereka mengatakan Yusuf sudah meninggal atau mati karena dimakan oleh
binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Median sebagai budak. Pedagang Median itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi, wah, saudara-saudara Yusuf itu sangat jahat sekali ya adik-adik. Mereka bisa berbuat seperti itu. Mereka iri hati sama Yusuf karena Bapak Yakub memberikan Yusuf jubah indah. Lalu mereka sangat membenci kepada Yusuf. Mereka sangat iri sekali kepada Yusuf. Apalagi pada saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya, yaitu 11 saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepadanya. Sehingga saudara-saudaranya itu sangat marah dan benci sekali kepada Yusuf. Dan akhirnya mereka membuat rencana adik-adik. Pada saat Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya, mereka membuat rencana untuk mencelakakan Yusuf. Yaitu mereka mengambil jubahnya Yusuf, lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Sumur yang tidak ada airnya adik-adik. Mereka membuang Yusuf di situ. Lalu mereka membawa jubah itu dan menyelupkan ke dalam darah kambing. Mereka menyelupkan ke darah kambing, lalu membawa jubah itu kepada Bapak Yakub adik-adik. Dan di sana mereka memberitahu kepada Bapak Yakub kalau Yusuf itu udah meninggal. Ternyata mereka menjual Yusuf adik-adik. Nah, tapi mereka bercerita kepada Bapak Yakub kalau Yusuf itu udah meninggal dengan membawa jubah tadi itu adik-adik. Bapak Yakub berduka adik-adik. Bapak Yakub menangis karena anaknya yang Yusuf ini meninggal. Padahal tidak adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran untuk kita semua, kalau kita bersaudara, kita tidak boleh saling iri ataupun membenci. Kita harus saling mensupport satu sama lain. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Tidak boleh saat mama memberikan kakak baju karena kakak membutuhkan, terus kita iri. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Mungkin karena kakak kita membutuhkan, jadi mama memberikan itu kepada kakak kita. Jadi kita nggak boleh iri ya adik-adik. Terus contoh lagi, adik mau masuk TK mungkin, terus mama membelikan adik buku gambar, tapi kakaknya iri. Kakak bilang, ih mama kok beli kakak adik buku gambar, sedangkan saya tidak. Nah, nggak boleh kayak gitu ya adik-adik, karena adik kita itu lagi membutuhkan. Jadi mama membelikan itu untuk adik. Kita nggak boleh iri hati ataupun benci sama saudara kita sendiri. Oke adik-adik. Nah, terus kalau mama sama papa memberikan itu kepada hanya satu orang aja kak, gimana? Ya nggak apa-apa, karena kan kita belum membutuhkan. Saudara kita yang membutuhkan, jadi mama sama papa memberikan itu untuk saudara kita. Jadi kita harus sabar dan juga harus saling mendukung satu sama lain. Oke? Nah, adik-adik, firman Tuhan kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Kita sebagai saudara tidak boleh saling membenci ataupun iri hati, tapi kita harus saling mendukung satu sama lain. Apapun yang terjadi kita harus tetap saling mendukung. Oke adik-adik, jadi kakak mau ingatkan lagi. Tadi kan ayat firman Tuhan kakak nggak baca, jadi nanti kakak minta tolong adik-adik semua untuk pelajari lagi ayat firman Tuhan yang tadi, Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Oke? Oke adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Tapi ingat ya yang kakak bilang tadi, kita sebagai saudara tidak boleh saling iri ataupun benci, tapi kita harus saling mendukung satu sama lain. Oke? Nah, jadi adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini ialah dari Yohanes. Coba lihat dulu ya adik-adik, kitab Yohanesnya itu di mana ya? Yaitu Perjanjian Baru ya adik-adik. Dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-17b. Oke? Oke. Nah, adik-adik, ayat hafalannya nanti dihafal ya, lalu dikirimkan ke grup sekolah minggu. Dikirimkan ke grup sekolah minggu ya, jangan lupa. Oke? Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kakak udah selesai. Sebelum itu kita mau nutup dulu dengan berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Sekolah minggu kami udah selesai. Semoga cerita firman Tuhan yang kami dengar bisa kami tanamkan dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ana adik-adik? Adik-adik belajar apa aja? Ayo, masih ingat gak? Nah, tadi Kak Ana mengajarkan kita kalau kita itu harus mengasihi saudara-saudara kita adik-adik. Gak boleh saling iri, gak boleh membenci. Tapi bukan hanya saudara, kakak atau adik kita loh adik-adik. Tetapi juga kita harus mengasihi semua orang. Karena di dalam Tuhan kita semua bersaudara adik-adik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu pujian yang mengatakan dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Kita ulang sekali lagi dari awal ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan pengumuman ya adik-adik. Hari ini Kak Santi punya 3 pengumuman penting. Oke, yang pertama adalah pengumuman yang berulang tahun. Ada loh teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Kak Jati tahu nggak siapa yang ulang tahun? Huruf depannya J kayaknya. Wow, benar, siapa ya? Oke, nah jadi adik-adik, hari ini, tepat hari ini, adik Jeden atau teman kita Jeden berulang tahun loh. Wah, kalau gitu kita ucapin bareng-bareng ya adik-adik. Kita katakan, selamat ulang tahun Jeden, Tuhan Yesus memberkati. Siap semua? Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Jeden, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pengumuman kedua. Nah, pengumuman kedua yaitu minggu kemarin ada kan aktivitas yang dikasih kakak-kakak guru sekolah minggu. Siapa ya yang mengirimkan aktivitas dan tugasnya? Mari kita lihat bersama-sama, ini dia. Yeay, luar biasa ya adik-adik. Buat adik-adik yang sudah mengirimkan, terima kasih ya. Nah, buat adik-adik yang belum mengirimkan aktivitasnya, nanti tugas dari kakak-kakak jangan lupa dikirim di grup sekolah minggu GKNF ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengumuman ketiga. Pengumuman ketiga, jadi buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan sekolah minggu, adik-adik boleh kirimkan ke nomor OVO-nya Kompar di bawah ini, atau boleh juga scan QR code di bawah ini. Oke? Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah hampir selesai nih. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Santi akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu ini. Berkati Bapak agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan benar di mata Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami Jaden, biar akhirnya Tuhan di ulang tahunnya Tuhan semakin berkati pertumbuhannya, berkati juga kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.